Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, kita tadahkan kedua tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Buka buku paket kalian di halaman 14. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi rangka manusia. Nah, jadi lo jelaskan terlebih dahulu, rangka manusia itu sulit diamati karena tertutup oleh kulit dan otot. Nah, akan tetapi kita dapat mengamati rangka manusia berdasarkan gambar. Jadi kita kalau melihat rangka manusia itu lewat gambar, atau kita bisa juga merasakan dengan kita pegang tangan kita, atau pergelangan tangan kita, terus kaki kita, kepala kita. Nah, yang keras-keras itu adalah rangka manusia atau tulang. Lanjut di halaman 15 yang pertama, fungsi rangka manusia itu yang pertama, rangka merupakan tempat meletakkannya otot. Nah, jika tidak ada rangka, otot tidak mempunyai tempat untuk melekat. Akibatnya, manusia tidak dapat menggerakkan tubuh. Karena ototlah yang menerima rangsangan sehingga dapat bergerak. Antara tulang dan otot dihubungkan oleh tendon. Ketika akan melakukan gerakan, otot memerintahkan untuk menggerakkan tendon. Kemudian, tendon menggerakkan tulang sehingga terjadilah suatu gerakan. Nah, jadi tadi itulah bagaimana tangan kita, kaki kita bisa bergerak, yaitu adanya perintah dari otot yang menghubungkan ke tendon. Nah, maka dari itu makanya bisa tulang kita ini bergerak. Jadi ada hubungan antara otot juga. Terus yang kedua, rangka melindungi alat atau organ tubuh yang lunak. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya itu kan ada gambar tengkorak lawan gambar dada. Nah, jadi tulang termasuk bagian tubuh yang keras. Oleh karena itu, tulang yang merupakan penyusun rangka berfungsi melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak. Misalnya kayak otak, hati, jantung, dan paru-paru. Nah, dengan demikian bagian tubuh yang lunak itu tidak mudah terbentur benda keras. Coba buhan pian bayangkan, kayak pamun tubuh buhan pian ini kededa tulang. Nah, misalnya lunak-lunak aja. Apabila pian gugur, terus yang ada di dalam tubuh kalian karena kededa tulang, karena bendanya lunak, terus apabila pian tergugur atau terbentur, maka bagian-bagian yang lunak tadi itu mudah rusak. Tapi karena kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakannya tulang atau rangka manusia untuk melindungi bagian-bagian atau organ tubuh kita yang lunak. Nah, misalnya kayak tengkorak nih. Nah, di dalam tengkorak kita kan ada kepala tuh. Ada kepala. Di dalam tengkorak kita kan ada otak. Nah, otak tuh kan sangat penting bagi manusia karena otaklah tempat berpikir dan memerintahkan sesuatu untuk menggerakkannya tubuh kita. Jadi apabila otak itu rusak atau otak itu terbentur karena sesuatu yang keras, maka terjadilah
bisa terjadi lupa ingatan. Nah, kalau sudah lupa ingatan tuh ngaliham kita anak bapak apa ya lo, makanya diciptakan tulang tengkorak itu melindungi otak kita yang lunak. Terus selanjutnya yang ketiga, nah, rangka menguatkan dan mengukuhkan tubuh. Jadi manusia mempunyai tulang kaki dan tulang belakang sehingga dapat berdiri tegak. Kaki itulah yang menopang tubuh manusia. Nah, pernahkah Buan Pian melihat orang cacat yang tidak mempunyai kaki atau kakinya hanya satu dan membutuhkan bantuan tongkat untuk berdiri sebagai pengganti kakinya yang cacat? Coba bayangkan jika manusia tidak mempunyai tulang belakang, tentu tubuhnya akan melengkung ke depan atau ke belakang jika berdiri. Nah, jadi Buan Pian sudah pernah melihat loh orang yang cacat, misalnya batisnya uh, ada sebelah aja atau batisnya sudah ke dada keduanya. Nah, apabila batisnya ke dada sebelah itu kan bisa tuh dengan bantuan tongkat. Tapi apabila batisnya keduanya ke dada, pernah lo Pian melihat orang berjalan yang pakai tangan? Nah, itu karena manusianya kadang kau berdiri tegak karena ke dada batis. Sama juga amunnya kita ke dada tulang belakang, kita kan kalau berdiri tegak, nah tegak badan kita tuh lentur jadinya, kena ke muka bengkoknya, kena ke belakang. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rangka pada tubuh manusia. Selanjutnya fungsi rangka yang keempat, rangka menentukan bentuk tubuh. Nah, tanpa rangka manusia hanya seonggok daging tak berbentuk. Nah, dengan adanya rangka kita dapat membedakan orang-orang di sekitar kita. Ada yang berbentuk tubuhnya tinggi, pendek, bermuka lonjong, berhidung mancung dan sebagainya. Nah, itu tuh yang membedakannya karena bentuk tubuhnya, karena rangka tubuhnya. Nah, jadi apabila manusia kedada rangka tuh, jadi manusia ini lembek pak, cuma isinya daging kedada rangka. Jadi kedada yang tinggi, kedada yang rendah, sama berataannya manusia kedada rangka. Tapi apabila manusia ada rangka, nah jadi itu kok membedakan tubuh manusia. Ada yang tinggi, ada yang rendah, terus ada yang mukanya lonjong, ada juga yang hidungnya mancung. Nah, itu yang membedakan karena ada rangka. Terus fungsi rangka yang kelima yaitu rangka menghasilkan sel darah merah. Nah, di dalam tulang terdapat sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu berfungsi menghantarkan sel darah merah dan menyimpan lemak. Nah, itu fungsi terakhir rangka yaitu menghantarkan sel darah merah dan menyimpan lemak. Terus selanjutnya kita belajar kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia. Sebagaimana bagian tubuh yang lain, rangka dapat mengalami penyakit dan kelainan. Nah, itulah sebabnya rangka harus dirawat. Nah, jadi ingatilah rangka tuh harus kita rawat. Karena boleh juga kita sembarangan. Misalnya kita terlalu asik begayaan sampai gugur misalnya, atau terbentur sekeras-kerasnya. Nah, itu dapat merusakkan rangka kita juga atau alat gerak yang ada pada tubuh kita. Terus yang pertama, kelainan dan penyakit pada tulang. Nah, tulang dapat mengalami gangguan dan kelainan walaupun sangat keras. Kelainan itu dapat terjadi karena kekurangan gizi dan vitamin, atau kuman, penyakit, kecelakaan, atau kebiasaan atau sikap tubuh yang salah. Nah, jadi ingatilah walaupun tulang kita tuh keras, tulang kita tuh bisa juga rusak atau dapat kelainan karena kita kekurangan gizi, vitamin atau mineral, kurang minum. Nah, atau bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kebiasaan kita atau sikap tubuh kita yang salah. Nah, itu bisa menyebabkan tulang dan penyakit kelainan dan penyakit pada tulang. Terus yang pertama, nah, akibat kurang gizi. Pernahkah kamu melihat, nah di situ ada gambarnya loh, pernah lah Buan Pian melihat seorang yang tulang kakinya bengkok. Nah,
Tulang kaki bengkok disebabkan kekurangan vitamin dan kekurangan makanan yang eh, mengandung kalsium. Kalsium merupakan mineral yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang. Akibatnya tulang menjadi lemah eh, dan rusak. Penyakit yang demikian dinamakan rakitis. Rakitis dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok keluar yang disebut kaki O, dan tulang kaki membengkok ke dalam disebut kaki X. Perhatikan gambar di samping. Itu gambar kakinya atau kakinya rusak karena kekurangan mineral atau kalsium. Jadi kita tuh perlu mengkonsumsi telur, susu agar tulang kita tuh kuat atau tidak mudah rusak. Nah itu di gambar tuh, nah itu ada bentuk kaki O. Nah kalau bentuk kaki O tuh bentuknya tuh kayak membentuk huruf O. Nah sebelahnya tuh ada bentuk huruf X. Nah jadi pian kau melihat lo tuh batisnya tuh kayak huruf X, jenis huruf X. Selanjutnya kekurangan kalsium juga menyebabkan osteoporosis, yaitu penyakit pengeroposan tulang. Nah, penyakit ini menyebabkan tulang mudah retak dan patah. Penyakit ini biasanya menyerang orang yang sudah lanjut usia. Agar terhindar penyakit, minumlah susu. Nah, tadi susu yang tinggi kalsium dan berolahraga di bawah sinar matahari pagi secara teratur. Nah, jadi kadang hanya dari susu kalsium tuh kita dapatkan, tapi kita berolahraga di bawah sinar matahari pagi-pagi itu. Nah, pagi-pagi kita berolahraga. Misalnya buan pian sebelum memulai aktivitas, sebelum pian belajar pagi hari atau pian sesudah sembahyang subuh nih, sudah mulai muncul nih matahari, sudah mulai panas sekitar jam 7-an. Nah, pian olahraga lari kah atau apa push up kah. Nah itu tuh bagus gasan tulang pian, sembari pian berjemur juga. Nah bagus tuh gasan kesehatan tulang buan pian, agar nanti pian tuh hanya kada osteoporosis osteoporosis atau mudahnya retak pada bagian tulang. Tapi mudah retak bagian tulang ini terjadi pada usia lanjut atau usia tua. Cuma mencegahnya yaitu kita dari usia anom atau kita waktu muda nih, kita harus teratur minum susu, lawan kita harus sering-sering berolahraga di bawah sinar matahari. Selanjutnya yang B, akibat kebiasaan atau sikap tubuh yang salah. Nah, kelainan tulang juga dapat disebabkan oleh kebiasaan duduk, berdiri, dan tidur yang keliru sehingga tulang belakang tidak tegak sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah gambar kebiasaan duduk yang benar dan yang salah. Kebiasaan duduk seperti ditunjukkan gambar dapat menyebabkan sikolosis. Sikolosis adalah tulang belakang terlalu membengkok ke kiri atau ke kanan. Kebiasaan duduk seperti ditunjukkan gambar B dapat menyebabkan lordosis. Lordosis. Lordosis adalah tulang belakang terlalu menjorok ke depan. Nah, tuh. Terus kebiasaan duduk seperti ditunjukkan pada gambar C dapat menyebabkan kifosis. Kifosis adalah tulang belakang terlalu menjorok ke belakang sehingga badan menjadi bungkuk. Agar tidak terjadi kelainan pada tulang belakang, sebaiknya kita duduk dengan posisi yang benar. Posisi yang benar digambarkan pada gambar D. Nah, ayo mulai sekarang duduklah dengan posisi yang benar. Nah, jadi buan pian tuh saat duduk atau saat berdiri, saat beraba, itu usahakan posisi badan pian tuh tegap. Nah, tegap, cuma jangan juga tegap terlalu ke muka, terlalu menonjol ke muka, jangan juga tegap. Nah, jangan juga pian bungkuk, jangan juga pian mereng ke kiri atau mereng ke kanan, karena pian jadi kebiasaan. Jadi tulang pian tuh kebiasaan jadi membengkok kemana pian kebiasaannya, misalnya
biasanya pian bungkuk. Nah, jadi bungkuk kena pian seterusan atau pian terlalu menonjol ke depan. Karena kebiasaannya terlalu menonjol ke depan. Jadi usahakan umpati yang ada di gambar di buku buan pian tuh yang di gambar D itu. Nah, di D itu tegak. Tegaknya cuma kada terlalu menonjol ke depan, kada juga bungkuk. Nah, tegak. Jadi duduknya tuh harus tegak. Atau pas berdiri harus tegak. Selanjutnya, akibat kecelakaan. Gangguan dari kelainan akibat kecelakaan antara lain retak tulang. Gangguan lain adalah patah tulang. Jika tulang yang patah sampai keluar menembus kulit disebut patah tulang terbuka. Jika tidak sampai keluar menembus bagian kulit disebut patah tulang tertutup. Nah, retak tulang dan patah tulang yang terjadi pada masa anak-anak lebih cepat disembuhkan daripada jika terjadi pada masa dewasa. Hal itu disebabkan karena masih melalui proses pertumbuhan dan tulangnya masih banyak mengandung perekat atau kolagen. Nah, jadi penyebab kerusakannya rangka kita tuh kadang mesti kebiasaan kita, tapi bisa juga akibat kita kecelakaan. Jadi buan pian hati-hati dalam beraktivitas. Nah, atau buan pian bersepedaan kah, jangan terlalu laju-laju benar. Misalnya kalau naujubillah min dzalik, seumpama pian gugur dari sepeda, pian patah tulang atau retak tulang, nah nauzubillah min dzalik, mudahan kada terjadi kepada kita semua. Ya, itu pun kita harus berhati-hati dalam beraktivitas. Selanjutnya, kelainan dan penyakit pada sendi. Nah, contoh gangguan kelainan pada sendi adalah asam urat dan rematik. Nah, sendi dapat mengalami memar, selaput sendi sobek, urai sendi, lepasnya ujung bagian dari persendian, dan arteris atau radang sendi. Nah, yang pertama dulu yang kita bahas asam urat. Asam urat adalah penyakit yang menyerang sendi sehingga sulit digerakkan. Sendi yang terkena asam urat terasa sangat nyeri. Nah, jadi biasanya asam urat ini terjadi pada orang yang usia lanjut, Bang. Jadi asam urat tuh perlu pian ketahui penyakit yang menyerang sendi. Jadi sendi kita tuh terasa nyeri. Nah, biasanya ngalih bergerak kalau sudah asam urat tuh. Selanjutnya rematik. Nah, rematik adalah penyakit yang menyebabkan otot bergerak sendi sering mengalami kekejangan. Nah, sendi dapat membengkak bahkan mengeras dan tidak dapat digerakkan. Penderitanya mengalami sakit luar biasa pada sendi yang membengkak. Nah, itu bedanya antara asam urat dan rematik. Kalau kalau asam urat tadi kan sendinya sulit digerakkan dan sangat nyeri. Kalau rematik tuh pembengkakan pada sendinya, jadi mengalami sakit yang luar biasa karena pembengkakan tadi. Rematik tuh bisa juga terjadi karena kita keseringan berabah di ubin atau keramik. Nah, jadi kita kada boleh juga, bukannya kada boleh sering, jangan rancak kayak itu, nah berabah di keramik. Biasanya kan kita tuh ada yang suka kepanasan loh, karena keramik ini kan biasanya dingin nih, tapi itu kada baik juga gasan kesehatan sendi kita, jadi jangan dibiasakan. Terus selanjutnya, kelainan dan penyakit pada otot. Nah, otot dapat mengalami kelainan dan penyakit antara lain nyeri otot, polio, kram, dan keseleo. Nah, yang pertama kita bahas dulu nyeri otot. Nyeri otot dapat disebabkan pembengkakan jaringan penghubung otot. Otot biasanya diderita oleh orang lanjut usia. Nyeri otot dapat diatasi dengan pemijatan atau dengan menghangatkan diri. Nah, nyeri otot tuh biasanya orang tuh terjadi karena sudah lanjut usia, atau karena bisa juga karena kita olahraga tuh
terlalu bersemangat sehingga mengakibatkan otot kita tuh jadi stres, jadi otot kita tuh terasa nyeri. Nah, itu karena kita terlalu berlebihan saat berolahraga, saat uh, aktivitas apapun. Nah, itu bisa terjadi nyeri otot. Terus selanjutnya polio. Virus polio dapat menyebabkan penyakit polio yang terutama menyerang anak-anak. Nah, anak-anak yang terkena penyakit ini dapat menderita kelumpuhan. Penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin polio. Nah, Buan Pian pernah lo disuntik waktu kelas 3 atau kelas 4 SD. Atau bisa juga kelas 1 atau kelas 2. Yalah, kalau kada salah lah ada bersuntikan di sekolahan. Nah, itu tuh kalau kada salah suntikannya suntik vaksin polio. Nah, supaya kita tuh kada lumpuh. Nah, jadi anak-anak yang misalnya kada vaksin polio itu kemungkinan bisa terjadi kelumpuhan atau disebut dengan virus polio, kena penyakit virus polio. Selanjutnya kram. Kram dapat terjadi karena aktivitas otot yang berlebihan atau kedinginan dan merupakan gejala ketidakseimbangan air dan apa itu di dalam tubuh. Kram ditandai dengan otot yang tiba-tiba berkontraksi sangat kuat sehingga sakit luar biasa. Nah, kita bisa juga nih karena salah satu contohnya kita misalnya kelawasan duduk. Nah, kelawasan duduk bersila, kadada peragangan nih, kadada bunjur, kadada apa. Misalkan tuh batis kita tuh merasa kayak kesamutan lah bahasa Banjarnya. Nah, itu tuh disebut juga dengan kram. Nah, karena otot kita tuh tidak seimbangan air di dalam tubuh. Nah, itu penyebabnya, atau karena aktivitas otot kita yang berlebihan atau kurang bergerak lah, kaki kita nih terlalu banyak diamnya. Terus yang keempat, keseleo. Keseleo yang hebat dapat menyebabkan tendon terputus akibat tarikan yang tiba-tiba dan kuat. Keseleo ringan dapat diatasi dengan pemijatan. Nah, keseleo tuh bahasa Banjarnya kita tuh tesilahu. Nah, tesilahu itu keseleo. Kita tuh ibaratnya bakas gugur nih, sakit kalau misalnya di mana, misalnya kita gugur tiharap misalnya, atau hereng kayak ini gugurnya tahantak, sakit di sini. Nah, silahu jar orang Banjar tuh. Nah, itu dapat diatasi dengan cara pemijatan atau kita sebut diurut. Nah, diurut itu dapat meringankan keseleo atau mengatasi keseleo. Yang terakhir ini kita perawatan rangka. Perawatan rangka dilakukan dengan mengatur posisi tubuh ketika berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Aturlah posisi punggungmu selalu tegak. Nah, jadi punggung kita ini selalu tegak. Punggung lah tegak. Agar tulang-tulang rangka dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, perawatan rangka juga dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berhati-hatilah saat melakukan gerakan ketika bekerja atau berolahraga. Nah, beban yang berat dan gerakan yang salah dapat menyebabkan tulang patah atau tergeser. Nah, jadi kita dalam beraktivitas, dalam bekerja atau berolahraga itu kita tuh harus berhati-hati. Nah, karena apabila kita tidak hati-hati atau beban yang kita kerjakan itu terlalu berat, itu dapat menyebabkan tulang kita patah atau bergeser. Terus selanjutnya, makanlah makanan yang bergizi. Makanan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang adalah makanan yang mengandung kalsium, vitamin D, dan fosforus. Makanan yang mengandung vitamin D antara lain susu, ikan, dan kuning telur. Fosforus terdapat pada jagung, kacang-kacangan, dan ikan. Kalsium terdapat pada susu, buah-buahan, ikan, dan kacang-kacangan. Nah, jadi kita tuh setiap hari harus rutin nih mengkonsumsi
ikan-ikan, atau buan pian yang ketujuh minum susu harus rajin minum susunya. Yang kada rajin harus lebih rajin, karena susu tuh banyak mengandung kalsium. Atau misalnya buan pian yang kada bisa makan iwak nih, bisa juga makan intalu. Nah, karena kuning telurnya tuh penting, kuning telurnya tuh mengandung vitamin D yang bagus kesehatan tulang kita. Terus selanjutnya perawatan yang ketiga yaitu dengan berolahraga. Nah, berolahraga secara teratur dapat memperkuat tulang, memperlambat keropos tulang, memperkuat dan melenturkan otot, serta merangsang produksi minyak dalam persendian tulang. Olahraga yang paling baik dilakukan pada pagi hari. Sinar matahari pagi membantu mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, jadi buan pian tuh harus rajin olahraga lah. Minimal paling kada ya sekali dua hari sekali lah, atau anak bagus lagi sehari sekali. Nah, mun kada kawa pagi sore pian olahraga. Nah, tapi lebih bagus lagi waktu pagi bang, karena pagi itu mataharinya mengandung vitamin D. Bukan pian yang rajin olahraga atau pian ketujuh main bola sore-sore nih berkawanan non kawannya, itu olahraga juga, cuma olahraganya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu ganggas banar kajar orang Banjar tuh bahasanya. Nah, jadi bermain atau berolahraganya tuh sesuai dengan anjuran ya. Terus yang selanjutnya perawatan yang keempat yaitu dengan duduk dengan posisi tubuh yang benar. Posisi duduk yang benar agar tulang belakangmu selalu sehat adalah duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Nah, jadi kita tuh posisi duduk yang benar tuh yaitu tulang punggung kita, punggung tegak, cuma jangan juga terlalu menonjol tadi lah. Punggung kita tegak, nah bahu kita tuh ke belakang, nah ke belakang itu. Jadi itu posisi duduk yang benar agar tubuh kita tuh bagus bentuknya, lawan bentuk tulang belakang kita tuh kada bungkuk atau kada terlalu menonjol atau kada terlalu berbelok ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi harus tegak lurus. Terus yang terakhir perawatan rangka, yaitu tidak membawa beban berat di punggung terlalu lama. Nah, kegiatan tersebut akan menyebabkan tulang belakang menjadi bungkuk. Nah, tulang belakang yang selalu membungkuk akan menyebabkan terjadinya kifosis. Nah, jadi nih tas buan pian nih, ibaratnya pian banyak membawa buku paket. Nah, pun serasa buan pian sudah padat, lepas tas pian, dijinting kah, jangan di pian paksakan dihambin terus, karena apabila beban itu terlalu berat dan terlalu lama pian membawa beban tersebut, nah kada baik juga kesan tulang belakang buan pian. Jadi mun pian sudah misalnya membawa tas nih, banyak buku nih yang pian bawa, pun sudah terasa panat atau sakit belakang pian, bisa buan pian lepas dulu, bisa buan pian istirahat, atau bisa buan pian jinting atau pian tenteng pakai tangan. Nah, itu agar tulang belakang buan pian tadi kada bungkuk. Nah, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Ulun mohon maaf apabila penjelasan ulun ada yang kurang. Ulun mohon maaf juga apabila penjelasan ulun ini terlalu panjang, karena ini ulun menjelaskan sesuai materi yang ada di buku. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Adakan kedua tangannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.